Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok J akan mempresentasikan tugas fisika modern terkait standar model of particle physics atau model standar dari fisika partikel. Kami kelompok J, saya sendiri Muhammad Maulana Zarakasi, NIM 01181017 dari Prodi Fisika Angkatan 2018 dan rekan-rekan saya. Saya Ardan Barudan Basik, NIM 01171005 dari Fisika Angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Rika Putri dengan NIM 19105 dari Fisika Angkatan 2019. Oke, lanjut. Baik, untuk outline kita pada kali ini, yang pertama pendahuluan, kemudian mengenai fisika partikel, dan yang terakhir model standar. Lanjut. Nah, untuk pembahasan pertama, saya silakan kepada Kak Ardan. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Apa penyusun dari materi ini? Menurut konsep subatomik, materi tersusun atas lapisan-lapisan tipis dengan ruang kosong yang diantaranya materi tersusun dari objek fundamental, yang dimana objek fundamental adalah objek yang sederhana yang ukurannya sangat kecil, tidak mempunyai struktur, dan tidak tersusun dari sesuatu yang lebih kecil lagi atau biasa disebut dengan partikel elementer. Next, fisika partikel. Fisika partikel adalah cabang fisika yang mempelajari partikel dasar atau partikel elementer, pembentuk benda dan radiasi, serta interaksi antara mereka. Fisika partikel juga bisa disebut dengan fisika energi tinggi atau high energy physics, karena banyak partikel dasar tidak terjadi dalam keadaan biasa di alam, tetapi dapat diciptakan dan dideteksi pada saat benturan berenergi partikel lainnya, seperti yang dilakukan dalam mempercepat partikel atau accelerator. Tujuan dari fisika partikel adalah mencari unsur-unsur pokok dari paling dasar atau partikel-partikel elementer yang memiliki oleh materi yang taat aturan terhadap hukum-hukum fisika fundamental. Fisika partikel sejauh ini mendeskripsikan adanya dua golongan partikel elementer, yaitu fermion dan boson. Fermion terdiri dari 6 buah quark dan 6 buah lepton, sementara partikel boson terdiri dari atas 5 partikel elementer yang menjadi mediator keempat interaksi yang terjadi yaitu foton, gluon, boson, dan Higgs boson. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Erika Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model standar. Standar model teori atau teori model standar merupakan topik penting dalam studi fisika nuklir dan partikel. Teori standar model terdiri atas 17 partikel elementer yang masing-masing memiliki karakteristik khusus yang disebut dengan warna dan rasa. Partikel-partikel dalam model ini yang kemudian dapat kita gunakan untuk menjelaskan segala sesuatu tentang fisika kecuali gravitasi. Model standar fisika partikel merupakan model yang memberikan dinamika evolusi partikel-partikel elementer di alam semesta dan interaksi antar partikel tersebut. Interaksi antar partikel yang terjadi di alam semesta dikelompokkan menjadi 4, yaitu interaksi elektromagnetik, interaksi kuat, interaksi lemah, dan interaksi gravitasi. Ketiga interaksi tersebut bersama-sama dengan interaksi gravitasi yang dikenal dengan 4 interaksi fundamental. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Maulana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai model standar, partikel elementer itu terbagi menjadi 2, yaitu partikel fermion dan juga partikel boson.
Partikel fermion merupakan partikel yang bilangan spinnya non-integer atau bukan integer. Sedangkan boson merupakan yang bilangan spinnya bernilai bulat. Kemudian partikel fermion itu sendiri merupakan partikel elementer yang tunduk terhadap pengecualian Pauli yang menyatakan bahwa tidak ada partikel yang berada pada keadaan yang sama di waktu yang sama. Hanya satu partikel yang dapat menempati satu keadaan di suatu waktu tertentu. Sementara untuk partikel boson dapat menempati keadaan yang sama dengan partikel boson lainnya, sehingga dalam satu keadaan dapat menempati keadaan yang sama dengan partikel boson lainnya. Lanjut. Nah, berikut ini merupakan standar model of elementary particle atau model standar dari partikel elementer. Pada model standar, partikel elementer disusun berdasarkan generasinya, yaitu generasi 1, 2, dan 3. Nah, tadi ada partikel fermion dan juga partikel boson. Nah, partikel fermion ini terbagi menjadi dua, yaitu partikel quarks dan juga partikel lepton. Partikel quarks itu terdiri dari 6 partikel dan juga 6 antipartikel. 6 partikel quarks itu yaitu partikel up, partikel down, partikel charm, partikel strange, partikel top, dan partikel bottom. Kemudian untuk partikel lepton itu juga terdiri dari 6 partikel lepton dan juga 6 antipartikel. 6 partikel lepton itu diantaranya elektron, muon, tau, elektron neutrino, muon neutrino, dan juga tau neutrino. Kemudian pada partikel boson yang memiliki sifat pembawa gaya atau mediator hanya terdiri dari foton, gluon, wave boson, jet boson, dan Higgs boson. Next. Nah, selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Erika Putri. Saya persilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 gaya fundamental di alam semesta. Yang pertama ada gaya kuat. Gaya kuat adalah gaya yang sangat kuat yang bekerja pada proton dan neutron sehingga mereka tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada gaya lemah. Gaya lemah merupakan esensial di beberapa proses inti atau inti nuklir. Proses-proses inti nuklir mengubah struktur dari inti. Melalui proses tersebut, jumlah neutron di dalam sebuah inti berubah dan melepaskan sejumlah energi. Dan energi ini menjadi daya nuklir. Gaya lemah menjelaskan bentuk peluruhan inti, misalnya peluruhan neutron menjadi proton. Selanjutnya ada gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik digunakan untuk mempelajari fisika partikel. Teori fisika partikel dari elektromagnetik meliputi prediksi-prediksi persamaan Maxwell serta efek kuantumnya atau teori magnetik kuantum. Dan selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya atraksi antara dua partikel yang besarnya sebanding dengan massa-massa dari partikel dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua partikel. Sehingga kuatnya gravitasi bergantung pada jarak antar kedua massa tersebut. Gaya ini efektif bekerja pada jarak yang jauh seperti gaya antara planet dan galaksi. Kembali mengindikasikan bahwa interaksi gravitasional dapat diabaikan dalam fisika partikel. Fisika partikel perantara yang mengkomunikasikan gravitasi disebut graviton. Baik, izin menambahkan lagi terkait dengan yang disampaikan oleh saudari Erika tadi, terdapat partikel graviton yang termasuk ke dalam boson. Partikel graviton tadi merupakan partikel pembawa gaya gravitasi, akan tetapi tidak dimasukkan ke dalam model standar. Kenapa? Karena partikel graviton ini merupakan partikel yang masih diragukan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih dalam lagi. Lanjut. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok J, mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.